teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, dalam video kali ini saya Fitriana Rahmawati dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang NIM 191200016 dan teman-teman saya Dewi Nur Aini NIM 191200032, Sekar Anggun Tilaras NIM 191200034 dan Sofi Astika NIM 191200049 akan menjelaskan mengenai teori kecerdasan ganda atau multiple intelligences. Dimulai dari pengertian oleh saya, kemudian ada tokoh serta manfaat oleh Sofi Astika, kelebihan dan kekurangan oleh Sekar Anggun Tilaras, dan contoh penerapan oleh Dewi Nur Aini. Nah teman-teman, apa kalian tahu apa itu kecerdasan ganda atau multiple intelligences? Kecerdasan ganda atau multiple intelligences atau biasa disebut kecerdasan majemuk adalah kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu itu beragam, di mana kecerdasan tersebut dibagi menjadi 8. Apa itu? Kita pelajari bersama yuk. Yang pertama, ada kecerdasan bahasa atau linguistik, yaitu kemampuan seseorang dalam mengolah kebahasaannya baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan mengolah angka dan menggunakan logika. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan seseorang untuk mempersepsi dunia visual secara akurat. Yang keempat, kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan seseorang untuk mengolah tubuh untuk berekspresi. Yang kelima, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan orang untuk mempersepsi suasana hati seseorang. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri. Yang ketujuh, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk menganalisis musik. Dan yang terakhir ada kecerdasan naturalis, yaitu keahlian untuk menganalisis flora dan fauna di lingkungan sekitar. Nah teman-teman, itulah tadi 8 kecerdasan dari teori kecerdasan ganda. Setidaknya setiap individu mempunyai satu atau lebih kecerdasan yang menonjol dalam dirinya. Kecerdasan tersebut saling bekerja sama untuk mengolah informasi yang didapatkan, kemudian mereproduksi kembali informasi yang dibutuhkan. Dan dalam dunia pendidikan, kecerdasan tersebut berupaya untuk menghargai setiap individu sebagai pribadi yang unik, di mana antara individu satu dengan individu lainnya mempunyai perbedaan bakat, minat, dan kecerdasannya masing-masing. Nah teman-teman, tadi sedikit pengertian mengenai teori kecerdasan ganda atau multiple intelligences. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Berikutnya ada tokoh yang mendasari multiple intelligence, yaitu Howard Gardner. Teman-teman bisa lihat ya di sini foto dari Howard Gardner. Yang mendasari pemikirannya berawal dari kegelisahan Howard Gardner. Pendapatnya, selama ini para pendidik telah melakukan kekeliruan karena menganggap tes kecerdasan atau tes IQ sebagai satu-satunya patokan untuk mengukur kecerdasan seseorang. Gardner bersama rekan-rekannya mengembangkan sebuah penelitian, yaitu multiple intelligence. Menurut Gardner, kecerdasan manusia juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya. Nah, kemampuan tersebut dapat dinilai dari bagaimana cara seseorang dapat menyelesaikan sebuah masalah dalam hidupnya atau di lingkungan masyarakat, serta kemampuan untuk mendapatkan hal yang baru. Setelah melakukan penelitian, Gardner bersama tim mengemukakan bahwa kecerdasan manusia meliputi 8 unsur. Ini dia. Nah, setelah ini ada tokoh-tokoh Indonesia yang memiliki kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Siapakah itu? Penasaran kan? Yuk, simak terus video ini. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Di antaranya Najwa Shihab,
Taufik Ismail dan Ananta Tur. Yang kedua ada kecerdasan logis matematik, di antaranya B.J. Habibie, yaitu pakar teknologi pesawat, Yohanes Surya, dan Andi Hakim Nasution. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial, di antaranya Joko F. Purwoko, Tino Sidin, dan Ko Pin. Yang keempat ada kecerdasan musikal, di antaranya Gilang Ramadan, Ebit GAD, Iwan Fals. Yang kelima ada kecerdasan kinestetik jasmani, di antaranya Bambang Pamungkas, Didi Petet, dan Matias Mucus. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal, di antaranya Yusuf Kala dan Akbar Tanjung. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, di antaranya Ari Ginanjar Agustian dan Sarlito Wirawan. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis atau lingkungan, di antaranya Edwin Norman, Erma Widyasti, dan Suratman. Poin selanjutnya ada manfaat atau kegunaan dari multiple intelligence. Kita dapat menggunakan kerangka multiple intelligence dalam melaksanakan proses pengajaran secara luas. Dengan menggunakan multiple intelligence, kita dapat menyediakan kesempatan bagi siswa sesuai dengan kemampuannya, minat, bakat, dan talentanya. Peran serta orang tua dan masyarakat akan semakin meningkat dalam mendukung proses belajar mengajar. Teori kecerdasan ganda. Pandangan kecerdasan ganda 1 memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampurkan adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat, bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. Keempat, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pembelajaran dewasa karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Kecerdasan ganda ada 5. 1. Pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. Kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensial manusia. Ketiga, memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap siswa. Keempat, membuka kesempatan pada si belajar untuk kritis dan berpikir terbuka. Kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meningkatkan jiwa semangat nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu apa Indonesia Raya atau 17 Agustus. 17 Agustus ya. Ayo. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama air masih dikandung badan, kita tetap sedia, tetap
Baik, anak-anak, apakah kalian sudah melakukan diskusi? Sudah. Berarti kalian sudah memiliki hasil ya, hasil diskusinya. Belum. Oke, dan kewajiban dan hak. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Iya, coba tak londo. Najen, apa kewajiban dulu? Dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan hukuman. Iya, kalau kewajiban, kalau hak. Apabila tidak dilaksanakan tidak mendapat hukuman. Baik, sekarang di halaman 64. Ini ada yang suka bercerita? Enggak. Saya coba satu-satu ya, dimulai dari mananya coba. Coba diri. Kegiatan saat jam istirahat. Iya. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Iya. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Baik, Ibu akan memberikan petikan ayat ya, penggalan ayat Al-Quran dari juz 30. Tebak. Pertama, kalian melanjutkan ayat tersebut dan tebak itu surat apa ya? Paham? Paham. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mas Safi dulu ya, bentar ya. Inna jahannama kanat mirsada. Litoli nama apa? Labisina fiha ahqaba. Surat apa itu tadi? Surat Anaba, juz 30.